Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Yuniarti, NIM 1921210888. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai zakat, yang mana di dalamnya menjelaskan tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, kemudian yang ada dan pasti ada adalah syarat, rukun, dan tujuan dari zakat. Zakat ditinjau dari segi bahasa itu memiliki banyak arti, yaitu yang pertama adalah al-barakatu yang mempunyai arti keberkahan, yang kedua adalah at-taharatu yang memiliki arti suci atau kesucian, kemudian adalah al-nama yang mempunyai arti pertumbuhan atau perkembangan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah itu, banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi-redaksi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, bahwa zakat itu adalah sebagian dari harta yang memiliki syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Adapun pengertian zakat pada tafsir Ibnu Katsir dalam surah An-Nazi'at ayat 18-19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Faqul hallaka ila ang tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dalam ayat ini itu kata zakat atau zakata memiliki arti membersihkan diri dari akhlak yang buruk. Yang paling utama dalam ayat ini adalah membersihkan diri dari perbuatan yang syirik, perbuatan syirik. Ya, sesungguhnya zakat atau zakat mal itu diberi nama zakat karena zakat itu membersihkan harta dari yang diharamkan, seperti cara memperolehnya atau dari zatnya itu sendiri. Dan zakat itu menjadi penyebab ditambahkannya harta, kemudian bertambahnya keberkahan, limpahan manfaat, dan taufik, yang sehingga kita itu senantiasa menggunakannya dalam ketaatan. Kemudian zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama zakatun nafs atau tazkiyatun nafs yang berarti membersihkan diri, yaitu dengan membebaskannya dari semua akhlak yang rendah atau kotor atau tadi akhlak yang buruk. Makna zakat sebagai tazkiyatun nafs itu tergambar dalam firman Allah Quran surat Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Yang zakat yang kedua ini adalah zakat mal atau zakat harta. Pembahasan selanjutnya, zakat itu hukumnya adalah wajib ain, dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi yang tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun pelaksanaannya itu dapat diwakilkan. Perintah untuk menunaikan zakat itu dalam Al-Quran disebutkan banyak kali atau beberapa kali dalam Al-Quran. Satu diantaranya adalah Quran Surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakat wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, baik itu dari segi perbuatan maupun perkataan. Firman Allah wa aqimus sholata wa atuz zakat, dari ayat ini itu Allah memerintahkan atau menekankan kewajiban kepada kaum muslim, yaitu untuk melaksanakan sholat sebagai kebaikan kepada dirinya sendiri dan menunaikan zakat itu untuk
kebaikan diri sendiri kepada orang lain, kebaikan dari kita kepada orang lain begitu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai syarat wajib zakat, yaitu yang pertama adalah orang Islam, merdeka, mukhalaf atau akil balik atau yang bisa disebut dengan dewasa, tidak punya hutang, memiliki harta yang cukup, dan harta itu milik sendiri. Kemudian adalah rukun-rukun zakat, yaitu yang pertama adalah niat. Hendaknya ketika kita akan berzakat itu kita harus berniat agar mengingatkan kita bahwa kita berzakat itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah pemberi zakat. Pemberi zakat itu atau bisa disebut muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk membayar zakat. Seperti yang sudah disebutkan di syarat-syarat tadi, yaitu siapa saja orang yang dapat orang yang berkewajiban untuk membayar zakat adalah orang Islam, orang yang merdeka, orang dewasa, tidak memiliki hutang, dan memiliki harta yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah penerima zakat. Penerima zakat bisa disebut dengan mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk siapa saja yang berhak menerima zakat itu akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah harta yang dizakatkan. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan zakat, yaitu disyariatkannya zakat itu adalah untuk agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja, tapi juga menyeluruh begitu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kaila yakuna dulata bainal aghniyai minkum, yang berarti supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Firman Allah ini dikuatkan oleh hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut Al-Bukhari dan Muslim, yang berarti sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka sedekah atau zakat atas harta mereka, diambil dari orang-orang kaya, kemudian diberikan atau dikembalikan, diserahkan kepada orang miskin di antara mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.